Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan meremap Innova Diesel Matic tahun 2006 yang saya miliki. Adapun Matic yang saya lakukan ini saya pada tuner Kang Ipin ya, Kang Ipin. Nah, Kang Ipin Semarang. Jadi dia terkenalnya dengan nama IR Pro, Ipin Racing Pro gitu kan. Nah, hari ini saya akan ke workshopnya, ke bengkelnya, dan mudah-mudahan remapnya nanti juga bagus begitu ya. Oke, kita berangkat. Nah, ini teman-teman, kita udah sampai. Sepertinya bengkelnya baru diperbaiki ya, baru direnovasi ya, direnovasi begitu. Ini masih banyak bangunan bekas-bekas bangunan dan belum jadi. Tadi juga saya sudah ketemu sama mungkin adiknya tadi, dan disuruh tunggu di depan, jadi saya tunggu dulu. Baik, nanti saya lanjut lagi. Nah, di sebelah bengkel ada warung ya, warung makan yang cukup lumayan enak ini, dan kita menunggu Kang Ipinnya, karena Kang Ipinnya masih keluar. Alhamdulillah langsung dieksekusi. Udah datang. Nah, itu udah action ya. Yang dilakukan adalah pertama kali mengganjal wastegate turbo Innova Diesel ini, dan lalu melakukan settingan awal. Nah, teman-teman bisa dengar suaranya sudah sedikit berbeda dan lebih garang begitu ya, ringan suaranya ya. Dan tes drive pertama ini kita akan coba di jalan tol Banyumane Ungaran. Jadi teman-teman, remap itu yang saya pahami adalah kita mengubah data-data yang ada pada sistem ECU ya, elektronik control unitnya, untuk mendapatkan settingan yang terbaik untuk mobil. Dan di Kang Ipin ini untuk remap ECU dia tidak menggunakan data yang stok ya, artinya memang benar-benar dicun dan sesuai dengan karakter mobil sebelumnya, sehingga nanti akan didapatkan hasil yang terbaik atau settingan yang terbaik. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat kita berada di sebuah parkiran gitu ya, sebuah parkiran di rest area Ungaran gitu, di area Ungaran. Kita akan cun lagi ya, cun yang kedua kali untuk menyelaraskan kalau tadi yang ada yang dirasa masih kurang atau mungkin ada yang kurang maksimal begitu. Nah, saat inilah cun yang kedua. Ora bakal ana sing nyontoh ya. Oke teman-teman, kita sampai pada kesimpulan. Nah, mohon maaf ini ya, saya parkir di pinggir jalan, jadi mungkin akan ada suara-suara kendaraan yang lewat begitu. Kesimpulan ini saya bagi menjadi tiga ruang penjelasan begitu ya. Yang pertama adalah dari proses kerja. Kesimpulannya untuk proses kerja keren banget. Jadi yang menjadi pokok perhatian saya adalah ketika proses kerja remap dilakukan oleh Kang Ipin tidak menggunakan stok remap atau remapan dari mobil Innova yang lain, tapi dia benar-benar mentuning ECU kita dengan meningkatkan atau mengurangi indikator-indikator yang ada di dalam pengaturan ECU. Dan untuk yang berikutnya, proses kerja berikutnya adalah dengan cara dicoba di jalan raya. Dan luar biasa, dicoba di jalan rayanya saya merasakan sendiri sensasinya gitu ya. Yaitu apa? Karena menurut informasi ya, ini Kang Ipin itu dulu mantan pembalap, jadi dia bisa merasakan kendaraan. Dan silahkan kalau teman-teman nanti mencoba, ketika dicoba mobilnya tuh rasanya seperti apa, nanti kalau ada yang sudah pernah mencoba nanti komen di bawah ya, Itu untuk dari proses kerja, dan saya sangat apresiasi sekali, luar biasa.
dari proses kerja yang tidak menggunakan stok remap terus dicoba di jalan raya itu merupakan keren lah. Dan sampai kemarin terakhir dua kali dicun ya kan, 2 kali dicun terus dicoba lagi 2 kali. Jadi kemarin kita mencoba dari entry di jalan tol Banyumane dan keluar di exit di Ungaran ya, di Ungaran gitu ya, keluarnya di Ungaran. Jadi kita berangkat untuk tuning yang pertama kali ya, data yang pertama kali untuk ECU-nya, terus dirasa mungkin agak kurang, masih ada yang kurang, dicun lagi di rest area, lalu kita balik ke Banyumane lagi. Dan itu menurut saya keren banget. Lalu yang berikutnya adalah dari segi biaya. Dari segi biaya ini jauh lebih murah dibandingkan kalau kita pasang piggyback atau atau yang untuk memanipulasi ECU-nya ya, untuk memanipulasi ECU-nya. Dan memang tetap ada kelemahannya ya. Kelemahannya seperti misalnya mobil ini nanti dijual gitu ya, kalau kita pakai piggybacknya bisa kita ambil ya. Tapi untuk misalnya mobil ini mau digunakan pribadi atau mau digunakan sendiri dalam waktu yang beberapa tahun, saya rasa masih worth it ya, masih worth it dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan ketika kita membeli piggyback. Lalu yang berikutnya adalah, nah ini menarik nih. Ini kalau ini lebih ke deal pribadi antara customer dengan seller begitu ya, dengan pemberi jasa. Jadi kalau saya dijanjikan sih begini, misalnya nanti Kang Ipin yang bilang. Jadi kalau misalnya nanti ada penambahan, misalnya saya ganti knalpot racing atau mungkin saya pakai tambahan boost controller ya, boost controller seperti itu, nanti tuning yang berikutnya katanya free, gratis. Tapi ini mungkin akan berbeda ya untuk satu dan yang lainnya ya, untuk customer satu dan yang lainnya. Baik, lalu yang berikutnya itu tadi sudah proses kerja, lalu biaya. Yang terakhir adalah kesimpulan hasil secara overall ya. Oke, power jelas meningkat ya, untuk hasilnya powernya jelas meningkat. Ini ada beberapa catatan yang saya tulis memang, walaupun saya belum dyno test begitu ya, tapi rasanya itu jelas jauh berbeda ya, jelas jauh berbeda. Jadi saya cukup puas sekali ini dengan peningkatan performanya ya. Lalu akselerasi jelas karena tenaganya meningkat, sedangkan rasio dari transmisi, rasio dari perputaran peralihan dari perputaran mesin ke perputaran roda itu tidak ada yang diubah. Maka ketika powernya meningkat, akselerasi jelas menjadi meningkat. Lalu yang berikutnya adalah hasilnya, tuningnya menjadi sesuai dengan karakter, karena dia atau Kang Ipin itu berawal dari data-data yang ada di ECU yang ada begitu ya, terus diubah atau dinaikkan, diturunkan sesuai dengan karakter mobilnya. Dan menurut artikel ini yang sudah saya baca-baca, untuk mobil-mobil matic untuk mobil-mobil diesel ya, untuk mobil-mobil diesel utamanya kalau Innova itu yang diesel matic begitu ya, itu peningkatannya untuk remapping, kalau Anda menemukan seorang tuner yang bagus, itu bisa meningkat sampai 40% kan gitu. Tapi kalau misalnya mobilnya berupa mobil bensin gitu ya, mobil bensin itu katanya maksimal hanya 10%. Itu yang bisa saya sampaikan, dan kesimpulan ini adalah kesimpulan pribadi ya, kesimpulan pribadi saya, karena saya merasakan terjadi perubahan yang luar biasa dari performa mobil saya. Baik, terima kasih untuk sudah menonton. Kalau teman-teman suka silahkan di like, kalau teman-teman merasa ini penting untuk dibagi, silahkan dibagi, di share ya, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.